Untuk memahami permusuhan Iran dan Barat, kita harus menengok sejarah panjang Iran sebagai pewaris Kekaisaran Persia, pusat ilmu, seni, dan kebanggaan nasional. Selama berabad-abad, Persia dikenal sebagai peradaban besar yang memengaruhi dunia, dari filsafat hingga arsitektur, dan menjadi simbol kekuatan serta identitas bagi rakyatnya. Namun, kejayaan ini perlahan memudar seiring masuknya pengaruh asing dan perubahan zaman. Memasuki abad ke-20, segalanya berubah drastis. Kekuatan Barat, terutama Amerika Serikat dan Inggris, mulai mengincar minyak Iran yang melimpah. Sumber daya alam ini menjadi rebutan, dan Iran pun masuk dalam pusaran kepentingan global yang rumit. Kudeta tahun 1953 yang didukung Barat menggulingkan Perdana Menteri Mossadegh, memperkuat posisi Shah, dan memperdalam ketergantungan Iran pada kekuatan asing. Peristiwa ini meninggalkan luka mendalam dalam memori kolektif bangsa Iran. Shah Muhammad Reza Pahlavi memimpin modernisasi besar-besaran, mendekat ke Barat, dan mengadopsi gaya hidup kebarat-baratan. Ia membangun infrastruktur megah dan memperkenalkan teknologi baru, berharap Iran menjadi negara modern yang disegani. Namun, di balik kemajuan yang tampak, ketimpangan dan alienasi tumbuh subur. Modernisasi dianggap menggerus nilai tradisional dan agama, menciptakan jurang antara kota dan desa, antara elit dan rakyat biasa. Hanya segelintir elit yang menikmati hasil pembangunan, sementara mayoritas rakyat merasa terpinggirkan, dan budaya mereka terancam punah. Kesenjangan sosial semakin nyata di tengah kemewahan yang dipertontonkan. Untuk mempertahankan kekuasaannya, Shah semakin otoriter, membungkam kritik lewat polisi rahasia Safak yang menebar ketakutan di seluruh negeri. Korupsi merajalela, dan rakyat melihat Shah sebagai boneka asing yang menjual kedaulatan bangsa demi kepentingan Barat. Ketidakpuasan pun meluas ke berbagai lapisan masyarakat. Semua ketegangan ini menjadi bara dalam sekam, menunggu saat yang tepat untuk meledak, menjadi revolusi besar yang mengubah sejarah Iran selamanya. Inilah akar konflik yang membentuk hubungan Iran dan Barat hingga hari ini. Mewarnai setiap babak sejarah kedua pihak dengan ketidakpercayaan dan persaingan yang belum usai. Tahun 1979, jutaan rakyat Iran turun ke jalan, memenuhi setiap sudut kota dengan semangat perubahan yang membara. Mereka datang dari berbagai latar belakang, tua, muda, kaya, miskin, bersatu dalam satu tujuan, menuntut keadilan dan masa depan yang lebih baik. Dipimpin oleh sosok karismatik Ayatollah Khomeini, massa bergerak dengan keyakinan kuat, menuntut kejatuhan Shah yang dianggap lalim dan terlalu dekat dengan Barat. Revolusi Islam bukan sekadar penggulingan monarki, tapi juga penolakan keras terhadap westernisasi, kapitalisme, dan dominasi asing yang telah lama membayangi kehidupan rakyat Iran. Khomeini kembali dari pengasingan dengan sambutan luar biasa. Monarki yang telah berkuasa selama puluhan tahun akhirnya runtuh, dan Republik Islam pun lahir, membawa harapan baru sekaligus ketidakpastian. Iran berbalik arah secara dramatis. Dari sekutu setia Amerika Serikat menjadi pemimpin gerakan anti-imperialis yang berani menantang kekuatan Barat di panggung dunia. Slogan "Tidak Timur, Tidak Barat, Hanya Republik Islam" menggema di seluruh negeri. Hukum syariat mulai diterapkan secara ketat, hijab diwajibkan bagi perempuan, dan segala bentuk pengaruh Barat ditekan habis-habisan. Bagi para pendukung revolusi, ini adalah pemurnian moral dan kembalinya identitas Islam yang selama ini terpinggirkan. Namun, bagi sebagian lainnya, perubahan ini justru dianggap sebagai pengkhianatan terhadap cita-cita kebebasan, demokrasi, dan hak asasi manusia. Revolusi yang awalnya menyatukan rakyat melawan Shah, kini justru memecah mereka dalam perdebatan sengit tentang masa depan Iran, antara tradisi dan modernitas, antara kebebasan dan keterikatan. Dunia pun terkejut dan menyaksikan lahirnya kekuatan baru yang menantang tatanan global, mengubah peta politik Timur Tengah untuk selamanya. November 1979, mahasiswa Iran menyandera diplomat Amerika di Teheran, menuntut ekstradisi Shah. Khomeini mendukung aksi ini, mengubahnya jadi krisis internasional selama Pantersports 4 hari. Bagi Iran, ini simbol perlawanan terhadap campur tangan Amerika. Bagi Barat, pelanggaran hukum dan barbarisme. Hubungan diplomatik putus, permusuhan mengakar. Krisis Sandera menandai lahirnya istilah setan besar untuk Amerika dan memicu sanksi serta isolasi panjang. Sejak itu, tembok kecurigaan dan permusuhan antara Teheran dan Washington makin tinggi.
Setelah revolusi, program nuklir Iran yang awalnya didukung Amerika menjadi sumber kecurigaan utama. Iran bersikeras programnya damai, tapi Barat menuduh ada ambisi senjata nuklir, apalagi dengan fasilitas rahasia dan teknologi rudal. Ketegangan memuncak hingga tercapai kesepakatan JCPOA 2016, Iran membatasi pengayaan uranium, sanksi dicabut. Namun 2014, Amerika keluar dari JCPOA dan memberlakukan sanksi baru. Iran pun melanggar batasan perjanjian, mempercepat program nuklirnya. Dunia kembali diambang krisis dengan Iran semakin dekat ke kemampuan senjata nuklir. Isu nuklir kini jadi simbol ketidakpercayaan abadi antara Iran dan Barat. Barat menuduh Iran sebagai sponsor utama terorisme, menuding Teheran berada di balik banyak aksi kekerasan dan ketidakstabilan di Timur Tengah. Tuduhan ini sering digaungkan dalam forum internasional, memperkuat persepsi negatif terhadap Iran di mata dunia Barat. Iran dituduh membangun jaringan proksi yang luas di Timur Tengah, mulai dari Lebanon hingga Yaman, dengan tujuan memperluas pengaruh dan menantang dominasi Barat serta sekutunya. Namun, menurut Iran, semua ini adalah bagian dari strategi pertahanan dan perlawanan terhadap hegemoni Amerika dan Israel. Dukungan Iran ke Hizbullah di Lebanon, milisi Syiah di Irak, Houthi di Yaman, serta rezim Assad di Suriah, dianggap Barat sebagai upaya memperkuat citra destabilisasi kawasan. Konflik yang melibatkan kelompok-kelompok ini seringkali memicu kekhawatiran global. Serangan rudal Iran ke Israel, yang disertai penggunaan drone dan teknologi militer canggih, serta balasan Israel ke Iran, menandai eskalasi dari perang bayangan yang selama ini terjadi menjadi konfrontasi terbuka di kawasan. Tuduhan terorisme ini menjadi alasan utama Barat memperketat sanksi ekonomi, membatasi akses Iran ke sistem keuangan global, dan memperkuat isolasi diplomatik di berbagai forum internasional. Setiap aksi proksi Iran di kawasan, sekecil apapun, selalu dikaitkan langsung ke Teheran, memperkuat narasi bahwa Iran adalah musuh abadi Barat dan sekutunya. Akibatnya, Iran pun makin terperangkap dalam citra negara paria di mata dunia, menghadapi tekanan dan pengucilan yang semakin berat dari komunitas internasional. Konflik Iran Barat lebih dari sekadar isu nuklir atau terorisme. Ini benturan sejarah, identitas, dan kepentingan geopolitik. Iran ingin menentukan nasib sendiri, menolak dominasi asing, dan mempertahankan pengaruh regional. Barat, terutama Amerika, melihat Iran sebagai ancaman bagi tatanan dan sekutu mereka di Timur Tengah. Media di kedua pihak membentuk persepsi negatif, memperdalam lingkaran kecurigaan. Rakyat Iran sering jadi korban utama sanksi dan konflik elit. Memahami permusuhan ini butuh melihat melampaui narasi hitam putih. Di balik kebijakan, ada sejarah panjang dan manusia yang hidupnya terpengaruh. Jika kamu suka dengan video ini, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe agar tidak ketinggalan video pembahasan menarik lainnya.